Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Kono. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana membuat sebuah website sederhana. Nah, di sini websitenya sudah jadi. Kira-kira seperti ini tampilan websitenya. Ini di menu home. Website saya bertajukan blog pribadi ya. Sini ada 5 halaman. Desainnya berbeda antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat website ini dari awal. Yang perlu kita aplikasinya yang perlu diinstal itu ada Visual Studio Code dan juga Exam. Nah, kita pakai Exam ya. Awalnya kita kasih aktif Examnya ini sudah diaktifkan ya. Lalu kita buat folder baru. Foldernya itu harus disimpan di data C, lalu Exam di htdocs. Nah, di htdocs ini kita buat sebuah folder baru. Folder barunya bisa kasih nama apa saja. Terserah nama apa saja, misalnya tugas ya. Nah, di dalam tugas ini nanti kita buat satu folder lagi. Teman-teman buat folder baru lagi. Nah, teman-teman kasih folder gambar. Nah, di dalam folder gambar ini teman-teman bisa kopikan gambar-gambar yang nantinya akan ditampilkan di dalam web yang sudah diatur ukurannya agar pas nanti. Nah, kalau website saya yang ini foldernya itu yang my blog ini. Nah, ini gambar-gambarnya sudah saya atur. Ini beberapa gambar yang akan dipakai di dalam website saya tadi itu. Nah, yang berikut akan saya jelaskan dari menu home di bagian codingnya. Nah, di bagian codingnya ini, langkah awalnya itu kita harus add folder to worksheet ya. Nah, terus kita pilih di exam, htdocs, kita pilih, kita mau yang misalnya my blog, add. Nah, ini dia. Terus untuk buat folder file baru, file lembar kerja baru, kita klik new file. Ya, new file ya. Karena di sini sudah ada, jadi saya hanya menjelaskan coding-codingannya, programnya saja, tiap baris. Nah, di sini kita pakai dokumen yang bertipe HTML. Dokumen bertipe HTML itu ada 2 bagian penting, yaitu ada head and body, atau kepala dan badan. Nah, di bagian kepala ini ada yang namanya title. Title ini bisa kita kasih nama apa saja yang apabila kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya, yang harus kita ketikkan adalah localhost garis miring nama file tadi. Misalnya tadi kan nama filenya tugas. Nah, kalau punya saya namanya my blog. Nah, ketika kita running akan munculnya seperti ini. Jadi ini cara runningnya ya teman-teman. Yang berikut ada nah sini ini title-nya. Kalau yang meta ini, yang baris ini untuk untuk membuat website kita jadi responsif, atau artinya web yang layoutnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi kalau kita kecilkan ini, ya, dia juga mengecil dan ininya jadi turun ke bawah, tidak ke samping, tidak perlu bergeser ke samping. Dia jadi mengecil seperti ini. Yang berikut ada, nah kalau yang ini disebut CDN, Content Delivery Network. Yang ini kontennya kita pakai dari Bootstrap, jadi ininya harus ada, penting ya. Yang berikut ke baris berikut. Nah, yang ini. Yang ini merupakan baris perintah untuk menampilkan gambar. Ini ambilnya dari sini, Bootstrap ke image. Nah, terus baris perintahnya kita copy saja. Baris perintahnya kita copy saja yang ini. Setelah kita kopikan, nah yang ininya ini yang nanti kita ganti dengan nama gambarnya. Ya, coba kita kopikan.
Ini contoh saja ya. Saya coba kopikan ke sini. Nah, yang ininya tadi kan gambar kita disimpan dalam folder gambar. Nah, setelah itu kita garis miring, kasih nama folder gambarnya 3.png. Nah, ada di sini ya. Berikut yang kelas rounded-nya ini kita hapus saja. Lalu kita ketikkan width 100%, artinya gambarnya itu memenuhi tampilan websitenya yang kita buat itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Hapus lagi karena tadi jadi contoh. Yang berikut di sini nih sebenarnya ada tulisan fluid. Coba kita save, lalu kita running. Nah, kalau kita tulis fluid, maka akan memenuhi satu halaman ini penuh ya. Nah, karena saya tidak mau seperti itu, jadi saya hapus fluidnya. Kalau kita save dan kita running lagi, ya tampilannya akan ada kosong di kiri, kosong di kanan seperti si Amir itu. Lalu yang berikut ada di sini, kalau yang warna hijau ini kita kasih tanda saja, tapi tidak akan muncul di programnya nanti. Yang berikut ada ini. Di sini saya kasih judulnya salam. Nah, salamnya itu yang ini. Nah, ini dia. Ini cara buatnya diambil dari grid. Aduh, maaf. Nah, di sini ambilnya dari grid. Teman-teman scroll ke bawah. Dia ada di paling bawah. Nah, yang ini codingan baris ini yang kita copy, lalu kita paste ke dalam sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Dalam satu tabel itu terdiri dari, bukan tabel ya, dalam satu baris ada 12 kolom. Nah, di sini satu baris harus 12 kolom ya, tidak boleh lebih ya, tidak boleh kurang juga. Nah, di sini saya pakai satu barisnya ukurannya 12 kolom. Nah, kolomnya yang ini. Kalau kita rubah, misalnya kita rubah 8. Kita save. Lalu kita running. Nah, jadi kepotong kan? Di sini masih sisa 4. Jadi harus supaya bagus, lebih bagus tampilannya, kita kasih 12 ya. Kalau 12 dia jadi penuh. Jangan lupa save ya. Nah, ini dia. Yang berikut bagaimana kita memberikan warna ini. Nah, warna ini kita pakai codingan ini, style sama dengan background color pink. Warnanya bisa diganti. Misalnya kita mau brown. Kita running ya, seperti itu. Jadi warnanya bisa diganti sesuai kemauan kita. Yang berikut ada, nah ini H1, ini di fungsi tipografi. Aduh, salah lagi. Di fungsi tipografi. Nah, fungsi tipografi ini untuk mengatur ukuran huruf. Ada dari H1 sampai H6. Ini dari H1-nya paling besar. Semakin besar H-nya, semakin kecil hurufnya. Nah, di sini saya pakai fungsi H1 biar hurufnya besar kayak ini. Besar ya. Jangan lupa nanti ditutupnya juga H1. Nah, berikut fungsi yang ini. Supaya hurufnya ini, kalimatnya ini bisa berjalan. Di sini kita pakai fungsi marquee. Buka dengan marquee, kita tutup juga dengan marquee. Jadi nanti tulisannya dia berjalan. Yang berikut kita pindah ke navbar. Navbar itu yang ini. Nah, ini yang disebut dengan navbar. Navbarnya itu kita ambil dari tipografi, bukan tipografi tapi di Bootstrap navbar.
Nah, navbar yang saya pakai itu yang navbar text. Nah, yang saya pakai itu yang ini. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan teman-teman. Nah, ini navbarnya. Lalu saya jelaskan lagi di bagian navbar. Nah, di bagian navbar ini ada kelas, navbar item, dan navbar link. Nah, di navbar item kalau kita copy dari Bootstrap-nya, di sini tertulis pagar. Nah, tanda pagar inilah yang nanti akan kita ganti dengan judul dari file-file yang kita buat. File-filenya apa ya kita sebutnya, sintaksnya PHP ya. PHP. Nah, kalau ini kita kasih tulisan home. Nah, yang putih, warna putih-putih ini, terus ini yang nanti muncul di sini. Nah, ini dia. Home, family, college, friends, gallery. And then ininya harus sesuai ya. Tunggu, saya buka semuanya. Ada index, ada collection friends, family and traveling, ada gallery, dan ada keuangan. Nah, kita kembali ke sini. Lalu yang berikut kita untuk ini model navbarnya warna kuning nih, kita bisa ganti dengan warna apa saja. Nah, di sini pakai fungsi color di Bootstrap. Mana color? Nah, ini dia. Primary biru, success itu hijau, ini falling itu biru langit ya. Nah, ini deh. Terus ada warning itu yellow, danger merah. Coba kita ganti yang ini dengan danger. Di save, lalu di running. Nah, jadi merah kan? Lalu yang berikut ada, tapi kalau warna merah kayaknya kurang cocok. Kita ganti kembali dengan ada warna apa lagi? Kita lihat sini. Nah, ini secondary. Kita coba secondary. Di save, lalu di running. Ya, jadi warna seperti ini. Terus yang ini huruf-hurufnya nih. Huruf-hurufnya di sini. Navbar like. Ada dark, ada light. Kalau kita kasih dark, kita running. Nah, jadi seperti ini ya. Yang berikut ada ini. Saya jelaskan yang di bagian sini. Yang ini terdiri dari kalau yang ini dia satu baris dan satu kolom ya, ukurannya 12. Kalau yang ini satu baris terdiri dari 2 kolom, masing-masingnya 5 dan 5. 5 kalau ditambah 5 namanya 10, sementara harusnya 12 ya, satu barisan harusnya 12. Akan saya jelaskan di sini. Nah, di sini saya kasih judul konten 1. Nah, ini dia. Ini ambilnya juga dari grid tadi ya. Nah, bedanya di sini kita tambahkan justify content center. Artinya teksnya yang ini sebentar akan rata kiri kanan. Ini teksnya rata kiri kanan dan dia berada pada posisi tengah. Ini lebar kolomnya 5. Terus background colornya saya kasih lavender. Kita bisa ganti juga. Misalnya pink. Kita save, kita running lagi. Nah, warnanya jadi berubah. Tergantung maunya kita apa. Bisa juga kita kasih ini yellow. Di save, terus di running. Ya, seperti itu. Warnanya terserah kita mau ganti seperti apa. Terus about me ini hurufnya besar kan?
Nah, ini seperti yang tadi sudah jelaskan bahwa kita pakai fungsi tipografi. Di sini pakai H3. H3. Oke, yang berikut ada konten 2. Nah, di konten 2 ini yang ini. Ini terdiri dari satu baris satu kolom, ukurannya 12 ya, kontaknya ini. Terus yang ini terdiri dari satu baris dan satu kolom juga. Ini di sini pakai fungsi tabel. Nah, ini dia 12. Sini kita pakai fungsi tabel. Fungsi tabelnya dari sini. Mana tabel? Nah, ini. Nah, di sini tabel yang saya pakai tadi itu adalah tabel small atau tabelnya kecil. Mana dia? Ya, ini dia. Ini teman-teman bisa klik try it yourself. Nah, ini kopinya dari sini saja ya. Kan tadi ininya sudah ada di bagian paling atas. Jadi teman-teman cukup kopinya yang dari sini sampai ke sini saja juga boleh. Di copy lalu di paste di sini. Nah, terus yang ini untuk judulnya nanti di atas. Judulnya yang mana? Yang ini. Nomor telepon, WA, Facebook, email, Instagram, YouTube. Ini jadi dia bold ya. Sesuai dengan model tabel yang tadi kita pakai. Yang berikut ini kita bisa isikan. Misalnya nomor telepon WA-nya di sini, isinya yang bawahnya di sini. Ya, seperti itu. Bisa paham kan? Yang berikut kita pindah ke halaman berikut, yaitu halaman Family and Traveling. Nah, yang pertama ada gambar ini. Kenapa dia bulat? Akan saya jelaskan sedikit. Family and Traveling. Nah, di sini sama, ini juga sama seperti yang tadi di awal. Ini dokumen HTML terdiri dari head and body. Ini judulnya, ini CDN-nya, Content Delivery Network. Nah, di sini pakai image-nya tadi dia bentuk lingkarannya. Nah, itu fungsinya yang ini. Nah, rounded circle, bulat ya. Width-nya saya kasih 25%. Kalau kita kasih lebih besar lagi, 50. Coba kita lihat hasilnya. Wah, jadi makan besar kan? Terserah kita mau kasih berapa sesuai ukuran pilihan kita nantinya. Mau sebesar apa. Terus ini sama, cara memasukkan gambar juga sama seperti yang tadi kita memasukkan banner. Lalu yang berikut ada ini navbarnya sama kayak yang di index tadi ya. Kita copy lagi supaya nanti kita klik di menu Family and Traveling ya muncul navbarnya lagi. Yang berikut ada konten ini. Nah, konten ini saya pakai dari menu card. Cardnya itu yang ini. Fungsi card. Manakah kamu card? Nah, ini dia. Ini untuk saya masukkan foto-foto, terus di bawahnya ada penjelasannya. Nah, ini yang saya pakai yang ini. Live class sampai di sini. Oke, saya jelaskan lagi. Dari mana? Nah, di sini ini terdiri dari satu baris 6 kolom. Nah, tiap kolomnya ini jumlah kolomnya itu 2. Jadi kalau ditotalkan pas jadi 12. Ada 6 kolom. Satu baris 6 kolom. Tiap kolom luasnya 2. Oke, seperti itu. Yang berikut, nah ini 2 nih. Yang berikut ini pakai div class card untuk fungsinya ini. Nah, yang berikut ini untuk besar pictures-nya, besar fotonya nih. Kalau kita ganti lagi, misalnya 200 pixel, di save, terus di running.
Nah, gambarnya semakin besar. Kita pakai cukup 150. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan ya, foto-fotonya juga bisa diganti. Ya, sama seperti tadi, cara memasukkan gambar ya image, src, gambar. Ini nama foldernya, terus ini nama fotonya, dibatasi dengan garis miring. Terus ya ini terus tulisan ini. Nah, itu yang ini pakai fungsi tipografinya juga ada. Ini pakai H4. Lalu yang berikut ini car text. Ini untuk kita kasih teksnya di bawah. Misalnya saya mau tambah satu teks lagi, kita copy paste saja. Misalnya saya taruh umur, pekerjaan, hobi, terus misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Kalau kita running, nah, ini munculnya di sini ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan lagi teks, bisa di copy paste saja. Ini semuanya sama ya, gambar-gambarnya itu yang diambil dari sini, sudah dia simpan dengan nama tertentu, ukurannya juga diatur, sudah sama saja. Yang berikut kita pindah ke halaman College and Friends. Nah, di College and Friends ini ada satu baris 3 kolom, satu baris 3 kolom. Kalau gitu masing-masing kolom jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 4. Jadi 4 kalau dikali 3 hasilnya 12. Yang itu kita ke College and Friends ya. Ininya juga sama seperti tadi. Kita copy paste saja. Nah, ini konten 1. Nah, ini 4 ya. Jumlah kolomnya 4. Text justify biar nanti teksnya rata kiri kanan. Ini background colornya. Kita mau ganti warna apa? Misalnya mau kasih lavender. Jangan lupa save baru di running. Ya, berubah kan warnanya sama. Nah, kalau di sini ada kayak abu-abu pembatasnya ini. Nah, ini kita pakai fungsi jumbotron. Itu ada di konten 2. Nah, jumbotron ini. Kalau ini terdiri, kalau yang our journey ini satu baris, dia 12, satu baris ukurannya 12 ya. Terus kalau yang ini terdiri dari satu baris dan 4 kolom, masing-masing kolom jumlahnya adalah 3. Ini dia 3. Terus background colornya kita pakai fungsi ini, background minus color -2 pink. Terserah kita mau kasih warna apa. Kita mau kasih warna black. Kita running. Nah, ini jadi black. Kita terserah mau warna apa. Kita saja biar lebih manis. Oh, salah. Ya. Yang berikut ini gambarnya, cara memasukkan gambar masih sama ya seperti tadi, tidak berbeda. Ini width-nya biar penuh di satu kolom itu penuh ya, gambarnya penuh pas satu kolom. Yang berikut kita pindah ke halaman gallery. Nah, di halaman gallery ini cara memasukkan banner juga sama ya seperti tadi itu. Nah, di halaman gallery ini fotonya bisa digeser-geser kayak gini. Nah, ini di sini galerinya ini saya pakai fungsinya dari carousel. Nah, ini teman-teman bisa kopikan sintaksnya di sini. Ini fungsi codingnya, copy saja. Terus nama filenya yang ini nanti baru diganti. Kita ke sini saja. Gallery. Nah, nih
Saya kasih judul foto berjalan. Fotonya bisa bergeser ya kalau ada panahnya. Make the image full responsive. Nah, ini width-nya 100, height-nya 50. Tergantung kebutuhan kita mau pakai berapa persen. Ya, di sini. Carousel, kita pakai data right carousel. Terus, nah ini nama fotonya, masukkan fotonya juga sama. Oh, ininya tidak dihapus pun tidak masalah ya. Cuman apa saja ya. Yang berikut ini pokoknya pakai fungsi carousel, tinggal kita rubah saja ini nama judul fotonya, kita kasih gambar ya kan, tadi di folder gambar kita kasih gambar, terus di garis miring, terus pakai nama fotonya, jangan lupa PNG atau JPG-nya. Sudah gitu aja. Yang berikut kita ke keuangan, ke menu halaman keuangan. Nah, di halaman keuangan ini yang pertama saya jelaskan dari sini. Di sini ini ada pakai fungsi jumbotron dan juga ada fungsi circle buat fotonya. Sama kayak tadi. Mana dia? Kalau keuangan, ya smile. Nih, di sini juga pakai fungsi tipografi. Ini ada jumbotron. Ini container text center, artinya biar teksnya ke kiri. Coba kita ganti dengan right. R-I-G-H-T. Nah, right artinya dia ke kanan. Kita bikinnya ke tengah saja. Kalau kiri ya left. Gitu. Yang berikut ada rounded circle, biar fotonya itu melingkar gitu. Kalau bikin kotak-kotaknya gimana? Kita lihat sini dulu. Saya lebih sedikit mana image. Nah ini rounded corners. Coba kita coba corners circle. Corners. Kira-kira hasilnya seperti apa? Terus oh, jadi dia jadi kotak, nggak jadi bulat lagi. Terus ada thumbnail. Oke, kita coba ganti. Kayak gitu kan tulisnya. Ctrl R. Oh, jadi kayak shadow sama aja. Terserah mau pakai yang mana. Kita pakai circle aja ya, biar kelihatan manis. Circle. Oke. Berikut ininya ada fungsi tipografinya juga. Coba kita bikin ininya berjalan. Bisa nggak? Coba. Nah, coba kita kasih marku ya. Tadi fungsi itunya markui. Kira-kira jadi nggak ya? Pada saat keluar, wah, berjalan kan? Sampai lewat saja. Tapi jangan dibikin berjalan, kayaknya romol deh. Hapus saja fungsi markunya. Yang berikut kita ke ini navbarnya sudah sama ya, ini judulnya sudah navbar, kita copy saja tadi. Nah, ini ada saya kasih judul tabel keuangan. Nah, itu yang ini. Tabel keuangannya ini saya ambil dari fungsi tables. Nah, ini tabelnya yang warna-warni itu. Nah, ini dia. Kita klik try it yourself, and then kita just di copy paste saja ininya. Nah, di sini ada apa nih? Primary. Biru nih. Terus ada tabel success nih kayak gini. Ada danger, terus info, tabel warning tuh yellow. Di sini
Di sini saya buat catatan karena ini blog pribadi saya, jadi saya buat catatan keuangan harian saya di kos ya, pokoknya di saat kuliah. Ini baru tertanggal 1 September 2020. Di sini ada ini satu baris, satu kolom ya. Dalamnya pakai fungsi tabel. Terus di sini ada tabel kolom nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, terus ada ini catatan keuangan harian ini kita pakai fungsi tipografi biar hurufnya besar. Coba kita ganti tipografinya, kita bikin lebih besar lagi misalnya. Lebih kecil. Nah. Wow. H6. Ini save, terus di running. Jadi kecil. Kita kasih H3. Sesuai kebutuhan sih. Save. Nah, tadi di tipografi ada D-nya juga ya. Cara pakainya gimana? Kita lihat. Coba. Oh, sama ya. H1 sampai tuh. Sama aja. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Oh, ini. Nih. Ini kayak tadi di home yang ini ya. Sama. Di sini ada tulisan ingat, hemat ya. Biar anak kos juga bisa hemat gitu. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan saya untuk web kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Bye-bye.